rokok dan apa ya? Jadi alkohol, rokok, dan penyakit kardiovaskuler. Bisa jadi orang yang meminum alkohol itu juga terkena kardiovaskuler. Orang yang merokok juga terkena kardiovaskuler. Tetapi bisa jadi kemungkinan besar adalah salah satu di antaranya merupakan confounding atau modifier. Confounding itu sebagai pengganggu, modifier itu memodifikasi efeknya. Bisa meningkatkan efeknya menjadi lebih besar atau kemudian melakukan prevensi terhadapnya. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan besar di dalam epidemiologi. Oleh karena itu, di dalam epidemiologi kita bicara tentang mencoba untuk pertama menjelaskan tentang pola kemunculan penyakit, karena pola kemunculan penyakit itu meskipun itu adalah sesuatu yang deskriptif, bisa memberikan petunjuk kemungkinan adanya beberapa hubungan antara paparan dan outcome. Jadi kalau kita bisa memetakan penyakit berdasarkan orang, waktu, tempat, itu maka kita bisa mempunyai semacam prediksi atau semacam asumsi dan atau prasangka atau hipotesis, kira-kira apa hubungan antara karakteristik orang, karakteristik tempat, dan karakteristik waktu terhadap kejadian penyakit tersebut. Oleh karena itu nanti kita bisa mengidentifikasi berbagai macam paparan tadi. Dan setelah itu, dari melihat pola, kita akan membuat penelitian. Kemarin kita sudah bicara tentang hipotesis testing. Salah satunya adalah dengan melakukan penelitian, dan setelah itu melakukan uji statistik. Dan di dalam EPI, seperti sudah disebutkan tadi, maka 3 hal terbesarnya adalah kita bicara tentang paparan, outcome, dan confounding. Itu adalah 3 hal utama di dalam penelitian EPI. Jadi kalau kita nanti membaca berbagai macam jurnal epidemiologi, maka kita akan melihat satu ada paparan, apa yang dianggap sebagai paparan. Kita sering sekarang menyebutnya sebagai faktor resiko. Ada outcome, yaitu biasanya adalah penyakit yang dijadikan penelitian, dan ada confounding atau confounder, sesuatu yang dianggap berinteraksi dengan paparan dan menyebabkan perbedaan di dalam outcome. Tadi disebutkan kita mencari hubungan, dan kemudian dari hubungan itu apakah hubungannya itu kausalitas ataukah hubungannya asosiasi. Ada yang tahu apa beda hubungan asosiasi dan kausalitas? Ada yang tahu? Yang kausalitas sebab akibat. Kalau asosiasi? Kurang tahu, dok. Mungkin kita bisa menggambarkannya sebagai sebuah arah hubungan, di mana kalau kita bicara tentang asosiasi, maka arah hubungannya itu adalah, sebentar saya bisa draw. Nah,
Nah, kira-kira, yang ini, mana yang asosiasi, mana yang kausalitas dari dua hubungan ini? Asosiasi yang atas. Kausalitas. Kausalitas yang bawah. Jadi kausalitas itu adalah hubungan satu arah, di mana si A ini yang menyebabkan B, dan kalau asosiasi kita tahu itu ada hubungannya, tetapi kita tidak tahu arah hubungannya. Jadi misalnya katakanlah ada penelitian yang mengatakan hubungan antara alkohol dan depresi. Itu bisa jadi, kalau kita lihat lebih lanjut, sebagian besar orang itu depresi karena minum alkohol, kebanyakan minum alkohol, atau kemudian orang depresi akhirnya minum alkohol. Dua-duanya bisa terjadi. Sementara kalau hubungan kausalitas itu hubungannya memang hanya bisa satu arah. Misalnya makan menyebabkan kenyang, kan tidak bisa diubah. Kenyang menyebabkan makan. Jadi itu yang membedakan antara asosiasi dan kausalitas. Nah, di dalam penelitian epidemiologi biasanya penelitian dimulai dengan mencari tahu kira-kira ada hubungan atau tidak. Sehingga karena itu akan lebih mudah ya dengan melihat pola pun seperti itu. Tapi kemudian kita akan membuat analisis yang lebih jauh bisa memastikan apakah hubungan itu satu arah ataukah hubungan itu tetap asosiatif, tidak bisa kausalitas. Goal dari penelitian epidemiologi pada akhirnya kita bisa menetapkan apakah ada hubungan kausalitas di antara paparan dan outcome. Oke, ya. Nah, oleh karena itu kita membagi study design itu ada beberapa hal. Kalau Anda lihat di sini, maka kita bisa melihatnya menjadi beberapa kategori. Kalau tadi saya menyebutkan di depan kategorinya adalah eksperimental dan observasional. Kategori itu bisa dibuat menjadi deskriptif dan analitik. Deskriptif itu lebih mendeskripsikan, membuat pola orang, tempat, dan waktu, time, person, time, dan place, what, who, when, dan where. Itu adalah yang utama terkait dengan descriptive study. Ini, time, place, dan person. Nanti ada beberapa cara untuk bisa mendapatkan penelitian tersebut, apakah dengan survei prevalensi, bisa melakukan case series, bisa dengan data surveillance, dan berbagai macam lainnya. Bisa dengan data-data register yang lain, kita punya register cancer, kita punya register kecelakaan misalnya, dan beberapa register yang lainnya. Atau dengan analytical study, meskipun sebenarnya data-data ini juga bisa kita jadikan, kita analisis, tetapi kemungkinan akan sulit untuk menentukan hubungan kausalitas. Nah, di penelitian analytical study ini, mencari etiologi dan kausalitas, maka kita bisa membuat menjadi dua, yang tadi non-eksperimental dan eksperimental. Sementara eksperimental itu bisa dibedakan menjadi dua hal lagi, yaitu sering disebut sebagai eksperimental murni atau eksperimental. Anda mungkin pernah mendengar yang namanya randomized control trial, dan kemudian yang kuasi eksperimental atau eksperimental semu. Nah, kira-kira apa beda antara eksperimental murni dan eksperimental semu? Ada yang pernah mendengar nggak atau pernah membaca nggak? Tidak. Ada yang sudah geleng-geleng kepala. Yang lain?
Yang paling utama adalah terkait dengan bagaimana si peneliti itu bisa memastikan tidak ada bias yang timbul di dalam penelitiannya. Cara tidak memberikan bias adalah dengan melakukan randomisasi. Randomisasi itu kita kemudian mencoba seperti kalau kita lotre itu kan misalnya ada dua kelompok yang kita bandingkan, setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk ada di kelompok 1 dan di kelompok 2. Terus dengan randomisasi kira-kira dampaknya apa? Ada yang tahu nggak? Dengan randomisasi, maka kita bisa memastikan bahwa setiap karakteristik itu punya kesempatan yang sama untuk terdistribusi ke setiap kelompok. Oleh karena itu, maka di akhir randomisasi, kita bisa punya asumsi bahwa seluruh karakteristik itu terdistribusi secara merata. Oleh karena itu, kelompok-kelompok tersebut menjadi homogen. Nah, karena kelompok-kelompok tersebut homogen, maka kemudian yang membedakan dari kedua kelompok tersebut adalah intervensinya saja, bukan adanya karakteristik yang lain yang membedakan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Ini yang kemudian menyebabkan dia disebut sebagai eksperimental murni. Meskipun juga kemudian nanti ada yang disebut sebagai uncontrolled dan controlled trial. Nah, di non-eksperimental itu nanti ada beberapa desain yang lain, ada cohort, case control, cross-sectional, ecological, hybrid design, dan sebagainya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut, tetapi intinya seperti ini. Di control trial ada yang paling sering digunakan dan dianggap sebagai desain yang paling tinggi nilai evidence-nya adalah randomized control trial. Ini bisa dibuat menjadi seperti ini juga. Kalau mau dilihat, ada analitik randomized, non-randomized, ada quasi eksperimental, studi cohort, dan seterusnya. Yang randomized itu yang tadi eksperimental, dan seterusnya. Ada juga kita bisa mengkategorikan secara lain lagi, berdasarkan paparan, siapa yang memberikan paparan. Jadi sebenarnya intinya sama, cuman membahasakannya beda. Kalau di sini dia bilang adalah terkait dengan randomisasinya, di sini siapa yang memberi paparan. Kalau eksperimental itu yang memberi paparan adalah peneliti. Kalau yang non-eksperimental itu yang memberi paparan itu sudah alam, secara alami ada. Misalnya paparannya rokok. Kalau eksperimental itu berarti si peneliti yang memberikan rokok kepada orang yang sebelumnya tidak merokok. Tetapi kalau observasional berarti kita mencari orang yang sudah merokok dan kemudian membandingkan dengan orang yang belum merokok, yang tidak merokok. Itu bedanya. Jadi paparannya itu diberikan di sini adalah oleh peneliti yang memberikan rokok. Kalau di sini adalah mereka memang sudah merokok secara sehari-hari. Nah, kemudian di sini tadi dibedakan ada yang randomized control trial, ada yang quasi eksperimental. Kemudian di sini ada deskriptif dan ada analytical study. Ada cohort study, ada case control study, dan cross-sectional study. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Nah, experimental design. Secara umum, kalau kita bicara eksperimen, orang akan merujuknya kepada RCT, Randomized Control Trial, di mana salah satu feature terpenting adalah di randomisasi ini. Jadi dengan randomisasi, sampel yang sudah kita seleksi, itu kemudian di-assign ke dua study arm, namanya study arm atau kelompok. Tapi assignment-nya itu dilakukan secara acak. Oleh karena itu, maka
Apakah ada yang cerai-cerai di sini? Nah, oleh karena itu, karena saat ini tadi yang saya katakan, dia akan karakteristiknya dikatakan sebanding atau homogen. Sehingga ketika yang satu diberi treatment, yang satu tidak diberi treatment, maka perbedaan antara kedua kelompoknya adalah hanya pada adanya treatment tersebut. Dan kemudian kalau ada perbedaan outcome di sini, misalnya di sini kan yang setelah diberi treatment, yang tidak sakit menjadi lebih banyak dibandingkan yang tidak diberi treatment, maka perbedaan ini, perbedaan yang ada di sini, kita bisa atributkan karena adanya treatment tersebut. Jadi, perbedaan yang ada di sini bisa kita atributkan kepada treatment ini. Itu yang membedakan antara randomisasi dan non-randomisasi. Dengan randomisasi, kita benar-benar bisa yakin bahwa yang menyebabkan perbedaan outcome ini disebabkan karena intervensinya. Karena di luar itu, semuanya adalah homogen. Karena kita sudah melakukan randomisasi. Oke? Nah, di dalam RCT, meskipun kita sudah melakukan randomisasi, secara teoritis, kalau randomisasinya ideal, maka karakteristiknya harusnya sebanding. Artinya kedua kelompok itu menjadi homogen. Tetapi secara praktikal, hal itu hampir tidak mungkin terjadi. Karena tidak ada sesuatu yang bisa sama persis. Setiap orang punya karakteristik berbeda-beda. Untuk bisa menyamakan secara pasti kedua kelompok itu butuh sampel yang luar biasa besar. Nah, oleh karena itu untuk memastikan bahwa dua kelompok itu adalah benar-benar homogen, peneliti menggunakan desain yang lain yang namanya crossover design. Nah, di sini di dalam crossover design ini, kalau Anda bisa lihat sebenarnya setelah dirandomisasi, setiap orang itu bisa masuk ke placebo atau treatment. Setelah berapa lama dia akan diukur. Setelah itu selesai dengan intervensi, ada periode tanpa intervensi sama sekali, namanya periode washout. Setelah itu kelompoknya dibalik, tadinya placebo mendapatkan treatment, dan tadinya treatment mendapatkan placebo. Nah, kira-kira kenapa hal ini dilakukan? Apa sih efek dari crossover design ini? Ada yang punya bayangan nggak? Kenapa kita perlu melakukan crossover design? Izin menjawab, Dok, untuk memastikan bahwa treatment yang dilakukan itu benar-benar merupakan suatu yang menghasilkan suatu outcome-nya itu. Karena kadang co-founding faktornya yang menyebabkan outcome-nya, jadinya kita balik kelompoknya untuk memastikan lebih biar lebih yakin seperti itu, Dok. Mungkin. Tapi kira-kira gimana mekanismenya? Apakah tadi kalau yang di sini kan kita untuk memastikan bahwa efeknya itu disebabkan oleh intervensi kita kan dengan randomisasi. Dengan randomisasi tadi kita punya asumsi bahwa dua kelompok ini menjadi homogen. Ya kan? Karena semua karakteristik, semua bias itu terdistribusi secara merata. Kalau kita ingat, kita melakukan, kita punya koin, kita lempar 100 kali, maka masing-masing muka dari koin itu adalah probabilitasnya 50%, 50%, ya kan? Artinya itu sebanding antara kelompok 1 dan kelompok 2.
maka kemudian semua karakteristik sampel seharusnya juga terrepresentasi secara merata di sini. Nah, tadi dikatakan dengan ini menjadi homogen, maka satu-satunya perbedaan adalah intervensinya, dan kemudian kalau ada perbedaan outcome, maka kita bisa mengatribusikan atau menunjuk bahwa perbedaan intervensi itulah yang menyebabkan perbedaan outcome. Nah, ternyata itu tidak dianggap cukup, kemudian timbul desain penelitian ini. Kira-kira mekanismenya seperti apa? Kenapa kemudian yang ini tidak dianggap cukup dan harus ada ini? Ada yang tahu? Izin mencoba menjawab, Dok. Silakan. Mungkin bisa diadakan crossover design tuh agar semua populasi mendapatkan intervensi yang sama, baik itu treatmentnya dan placebo-nya. Karena kalau yang randomisasi saja itu, misal ada 100 populasi, berarti kan ada 50 yang mendapatkan treatment saja, dan 50 mendapatkan placebo. Oke. So, apa dampaknya kalau kemudian semuanya itu mendapatkan dua-duanya? Ini kan mau benar-benar homogen gitu kan, Dok, di mana dia tuh tidak ada perbedaan karakteristik. Berarti dibilang kalau crossover design itu benar-benar pukul rata, semuanya mendapatkan intervensi yang sama. Gitu. Ya, jadi keyword-nya adalah bahwa kalau kita mau membandingkan sesuatu yang benar-benar homogen, tidak ada bedanya, itu kita membandingkan dengan siapa? Dengan diri kita sendiri kan? Ya toh, bukan dengan orang lain. Karena dengan saudara kembar pun bisa jadi kita ada perbedaan. Ya kan? Oleh karena itu, maka di sini salah satu kelebihannya adalah karena kita menjadi kelompok kontrol bagi kita sendiri. Dan karena kita menjadi kelompok kontrol bagi kita sendiri, maka ada lebih certainty yang lebih tinggi bahwa memang antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi itu sangat homogen. Ya kan? Karena segala macam karakteristik itu relatively lebih homogen dibandingkan kalau kita membandingkan dengan orang lain. Meskipun juga kalau secara teoritis tidak akan benar-benar homogen, karena bagaimanapun dengan adanya perubahan waktu, kita juga berubah, ya kan? Kita bertambah tua, dan seterusnya respon kita terhadap intervensi juga mungkin berubah. Oleh karena itu, maka itu soal yang lain, ngasih tetap keterbatasan, tetapi inti dari crossover design adalah tidak ada kontrol yang lebih baik daripada diri kita sendiri. Oleh karena itu, dibandingkan dengan hanya randomisasi, maka crossover design itu diperkenalkan. Oke, bisa cukup jelas di sini? Nah, itu adalah eksperimental. Feature utamanya adalah randomisasi untuk membuatnya menjadi homogen. Feature lainnya adalah yang namanya control. Semua lingkungan itu kita coba desain supaya benar-benar kondisinya ideal terkait dengan protokol dan sebagainya. Hal yang lain adalah kalau dilakukan crossover design. Nah, sekarang kita berbalik ke yang observasional. Satu hal yang sebanding dengan eksperimental adalah cohort design. Cohort itu adalah kita mencoba membagi penelitian, responden penelitian berdasarkan tipe paparannya. Kalau di eksperimental, kita memulai orang dari awal, meng-assign itu bahasa Indonesianya apa ya? Menugaskan orang-orang itu ke dalam kelompok paparan, maka hal yang sama juga di sini. Kita memulai dari kelompok paparan.
dan kita kemudian mengikuti ke depan hasilnya. Oleh karena itu, kalau Anda mungkin nanti ada baca textbook yang lain, misalnya penulisnya dari Rothman, dia akan mengkategorikan eksperimen ini ke dalam cohort design. Karena pada prinsipnya sama. Cohort itu kan cohort itu dari bahasa Romawi yang artinya berbaris. Jadi intinya sama, dia mencoba memulai dari orang yang sehat dan kemudian melihatnya dari kelompok paparan dan tidak terpapar, dan melihatnya kemudian melihat apa outcome-nya over time. Eksperimen juga demikian. Yang membedakan adalah siapa yang memberi paparan. Pada eksperimen itu adalah peneliti, pada cohort adalah alami sudah terjadi. Nah, oleh karena itu ini satu desain penelitian yang dimulai dari paparan. Nanti ada desain penelitian yang dimulai dari outcome Anda sendiri. Nah, di sini yang pasti kita akan mengumpulkan orang, memilih orang berdasarkan tipe paparannya, tetapi orang tersebut tidak boleh punya outcome pada saat mulai studi, dan kemudian kita amati overtime, dan dalam pengamatan overtime ini kita akan mencatat siapa saja yang menjadi sakit. Dan ketika kita bisa mencatat siapa saja yang menjadi sakit dan kapan, maka kita bisa mengukur menggunakan incident rate atau angka insidensi. Nah, cohort itu bisa dibagi menjadi cohort retrospektif dan cohort prospektif. Cohort retrospektif berarti misalnya kalau kita ini sekarang now present, maka cohort retrospektif itu bisa dimulai misalnya 5, 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Kemudian kalau cohort prospektif berarti kita memulai penelitiannya saat ini. Kita memulai saat ini 5-10 tahun ke depan. Jadi itu yang membedakan antara prospektif dan retrospektif. Nah, di kelompok penelitian retrospektif kita juga mengenal yang namanya case control study. Di case control study ini, maka kita, kalau ini adalah present time ya, ini kalau ini present time, ini berdasarkan time ini juga, ini adalah present time, di mana kemudian kita memilih partisipan subjek penelitian itu berdasarkan outcome-nya. Kalau tadi kita di cohort berdasarkan paparannya, maka di case control kita memilih berdasarkan outcome-nya. Kita mencari orang yang sakit, kemudian mencoba untuk membandingkan dengan mereka yang tidak sakit. Tidak sakit berarti sehat ya, karena bisa jadi dia sakit yang lainnya, tetapi bukan sakit yang kita amati. Jadi misalnya kalau Anda mengambil penelitian tentang kardiovaskuler, Anda bisa mengambil kontrolnya yang no outcome ini dari pasien di bangsal jiwa misalnya, yang tidak mengalami cardiovascular disease. Jadi tidak berarti itu no outcome atau sehat itu atau kontrol itu berarti dia memang orang yang benar-benar sehat. Nah, di sini kemudian kita akan melihat ke belakang untuk mencari riwayat paparannya. Kira-kira seperti apa sih riwayat paparannya? Kalau tadi di cohort kita bicara tentang dari sini kita kemudian melihat ke depan, kira-kira jadi apa sih orang-orang tersebut? Maka kalau di sini dari status sakitnya, kita melihat kira-kira dia dulu ngapain sih sehingga menjadi sakit. Dan kemudian asumsinya, kalau di sini kita sama seperti eksperimen, yang diberi paparan itu punya perbedaan dengan yang tidak diberi paparan, di cohort juga demikian. Biasanya yang mendapat paparan itu outcome-nya bisa menjadi lebih buruk kalau itu adalah
terkait dengan paparan resiko. Misalnya orang yang merokok, maka outcome-nya adalah angka kesakitan. Bisa juga ini adalah bukan faktor resiko, tetapi faktor resiko negatif ya, tapi faktor resiko positif misalnya. Orang yang diimunisasi, di sini orang yang diimunisasi dan tidak diimunisasi. Kita akan lihat kira-kira apakah orang yang diimunisasi itu jumlah kesakitannya lebih sedikit dibandingkan tidak diimunisasi. Ini tidak semata-mata misalnya kita mau menunjukkan penyakit yang memang dicegah oleh imunisasi itu, tetapi mungkin kita bisa menunjuk cross immunity misalnya. Nah, beda di sini, kita bukan riwayat, bukan mulai dari paparannya, tetapi dari outcome, di mana kemudian kalau dia sakit, kira-kira dulu imunisasi